pengelola atau manajemen SMP terkurangi. Antara lain, Bapak Ibu manajemen SMP se-Kota Bandung tidak perlu entry nilai raport, juga tidak perlu entry nilai UN, karena sudah ada di dalam sistem yang ditanam, diimpor langsung ke dalam sistem PPDB Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, pada PPDB tahun ini, sebagaimana kalau teman-teman SMA, SMK sudah biasa untuk mendaftarkan siswanya ke perguruan tinggi. Nah, tahun ini tadi saya katakan alhamdulillah kita mulai menggunakan teknologi, meskipun banyak kendala, insya Allah mudah-mudahan kita bisa lewati. Ya, dari SD, Bapak Ibu di SMP pasti juga sekarang tidak mengentri pendaftaran dari SD, karena dari teman-teman SD mendaftarkan siswanya ke SMP. Kemudian dari TK ke SD, demikian halnya yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, pada PPDB kali ini mungkin saya tidak akan memaparkan seluruh paparan landasan hukum tentang hakikatnya dan sebagainya secara teoretis, tetapi itu semua dapat Bapak Ibu baca dari portal PPDB Distrik Jabar Prof.Go.id atau dari poster yang ada di SMA 1 yang disebarkan. Nanti paparan maupun slide-nya yang lengkap maupun yang simple bisa diminta ke panitia. Bapak Ibu sekalian, PPDB Jawa Barat tahun 2020 ini terbagi 3 tahapan. Yang pertama persiapan, kemudian yang kedua pendaftaran. Ya. Nah, pendaftaran ada 2 tahap Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada tahap 1 dan tahap 2. Nah, tahap 1 itu jalur afirmasi, jalur prestasi, rapot maupun jalur prestasi kejuaraan, serta jalur perpindahan orang tua, garis miring, guru, serta tenaga pendidik yang ada di Jawa Barat. Nah, itu yang pertama yang menurut saya sampaikan pada tahap pertama ini pada persiapan. Ya. Bapak Ibu sekalian, pada persiapan kita sekarang sudah tanggal 20 di Hari Kebangkitan Nasional ini. Bapak Ibu manajemen SMP sudah mendapat akun dari seluruh siswanya. Nah, kalau hari ini dari SMP 19 dengan SMP 20, SMP 35, sorry ya, SMP 19 sudah menerima semua Bu ya, Bu Ida? Ya, sudah menerima. Dan alhamdulillah sudah terbagi ke siswa semua ya. Pak Topik gimana? Pak Topik sudah terbagi semuanya? Ada yang sudah, ada yang Pak Topik ini Pak Topik gimana? Sudah semua. Hampir 100% lah, hampir 100%. Oke, ya 1-2 orang lagi menyusul mungkin ya. Kemudian yang SMP 35 Pak Dadan sudah mendapat akun dan terdistribusi. Sudah Pak, insya Allah Pak. Sudah. Ya, alhamdulillah. Oke, berarti tahapan yang nomor 1 itu sudah selesai ya. Kemudian tahapan ini ada salah ketik ini. Input nilai raport itu tanggal 14 sampai 30 Mei. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk Kota Bandung, alhamdulillah dari Pak Kepala Dinas, Pak Sekretaris Dinas, serta jajarannya sudah dengan sukarela membantu kami, membantu Bapak Ibu, tidak perlu input nilai raport. Karena sudah upload langsung ke dalam server kami. Nah, tinggal tugas berikutnya Bapak Ibu, ya, yaitu membantu mengupload dokumen khusus ya 21 Mei besok insya Allah sampai 5 Juni ya, kemudian menentukan koordinat domisili. Nah, ini yang tahun-tahun sebelumnya juga rada kerepotan ya, hapunten pisan, mangga ini perlu titik kritis dari PPDB kita adalah dari koordinat. Kalau data-data insya Allah yang data UN maupun data raport sudah masuk ke dalam sistem. Nah, tinggal nanti pada upload dokumen khusus, yaitu tanggal 21 Mei besok dimulai.
Nah, kemudian tanggal 5 Juni sampai 7 Juni, Bapak Ibu manajemen sekolah SMP 19 maupun SMP 35 melakukan verifikasi data yang ada di PPDB, yang ada di PPDB Jawa Barat. Nah, itu yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian dari manajemen SMP 19 dan SMP 35. Lanjut Pak Riki kepada Bapak Ibu orang tua murid atau adik-adik siswa siswi calon peserta didik SMA, SMK, ada tugas sama 4 tugas utama. Mudah-mudahan adik-adik atau Bapak Ibu orang tua murid sudah memperoleh akun dari SMP 19 maupun SMP 35. Nah, kemudian menyiapkan dokumen untuk pendaftaran nanti sesuai syarat-syaratnya. Ya. Kemudian setelah menyiapkan dokumen syarat fisik, syarat-syarat pendaftaran sesuai jalur masing-masing, adik-adik Bapak Ibu sekalian memfotonya atau memindai, men-scan. Ya. Di sini setelah dokumen siapkan, difoto, di-scan, nah, untuk di-upload pada dokumen khusus ya. Jadi melengkapi dokumen khususnya. Ya. Kemudian melengkapi data pendaftar. Nanti sudah bisa login, besok mulai bisa login ya, bisa memeriksa data yang ada yang sudah diuploadkan oleh sekolah. Ya. Kemudian kalau perlu ditambah tambahan diupload, silahkan diuploadkan. Kemudian memverifikasi ya, data-data yang tampil di layar apakah sudah sesuai dengan data putra-putri Bapak Ibu atau adik-adik sekalian. Ya. Kalau sudah sesuai, tinggal di checklist. Bila tidak sesuai, lapor kepada Bapak Ibu wali kelasnya ya, dari SMP 19 maupun SMP 35. Ya. Nah, setelah lengkap semua di tahap 1, nomor 2, silahkan menentukan koordinat domisili. Nah, titik kritis rawan kesalahan di sini. Untuk koordinat ini, silahkan Bapak Ibu mengaksesnya atau mendaftarkan membuka website PPDB ini, baik menggunakan komputer, menggunakan tablet, menggunakan smartphone, itu harus dari rumah Bapak Ibu. Rumah Bapak Ibu sesuai dengan kartu keluarga. Karena sistemnya nanti akan membaca koordinat di mana HP, di mana smartphone, di mana laptop, di mana komputer Bapak mengakses, Ibu mengakses portal PPDB ini. Nah, kalau sudah koordinat ditempatkan, kemudian ke bawah sedikit Pak Riki. Halo Pak Riki. Nah, mulai besok, ya itu sama, mulai besok, mulai mengupload dokumen khusus sesuai dengan pilihan jalur maupun jurusan kalau di SMK. Ya. Nah, itu untuk adik-adik calon peserta didik SMA SMK maupun Bapak Ibu orang tua murid calon peserta didik. Ya. Selanjutnya Pak Riki untuk yang SMA, SMK, SLB. Nah, daya tampung sudah ada, jadi kalau Bapak Ibu sekarang pun bisa melihat kuota daya tampung masing-masing sekolah yang Bapak Ibu atau adik-adik sekalian mau tuju, SMA, SMK. Nah, sudah bisa Bapak Ibu, adik-adik melihat profil sekolah masing-masing. Nah, juga Bapak Ibu bisa mengakses portal sekolah masing-masing. Kalau di PPDB hanya sedikit, mungkin untuk yang contoh SMA 1, adik-adik Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih banyak tentang profil SMA 1 Bandung. Lanjut Pak Riki. Ya, sama, ini sudah dijalankan, cabang dinas, ini paparan dari cabang dinas sudah selesai. Hari ini terakhir ya, tapi sebagian sudah muncul saya lihat. Oke. Itu yang dapat diketahui pada saat persiapan ini.
Nah, kalau ada pertanyaan silahkan menuliskan di chat, nanti dari host akan membacakannya. Lanjut ke mandiri dulu Pak Riki. Mandiri dulu pada pendaftaran ya, masa pendaftaran. Ya. Nah, setelah dokumen yang Bapak Ibu adik-adik calon peserta didik periksa sesuai, ya, koordinat sudah sesuai, kemudian langkah berikutnya apa? Pada pendaftaran pada tahap 1 ini menentukan jalur. Jalurnya ada berapa tadi? Jalurnya untuk tahap 1 ada 3. Ya. Jalur afirmasi, jalur prestasi kejuaraan, jalur prestasi raport. Halo, Pak Riki, ada suara mengganggu nih, dimatikan aja nih. Jalur mana ya? Halo Pak Riki. Halo Pak Riki. Ya Pak, sedang saya coba. Ya, ini sampai 35 ya, kalau sedang. Ya, saya lagi matikan. Bentar. Ya, saya lanjutkan. Ya. Penentuan jalur, nah sudah siap, sudah yakin jalur mana saja. Dipilih 3 jalur tadi pada tahap 1, afirmasi, prestasi raport, prestasi kejuaraan, satu lagi jalur perpindahan orang tua. Ya. Nah, kemudian setelah menentukan jalur, memilih sekolah, mau ke SMA, mau ke SMK. Nah, kemudian tahapan berikutnya, belum bisa saya tampilkan contohnya, ini tahapan-tahapannya. Verifikasi ulang data, periksa lagi dari atas, ya, dari layar yang paling atas, nomor akun, kemudian ke bawah terus sampai dengan, bukan layarnya Pak, ke atas sedikit. Nah, verifikasi data yang sudah terinput dari akun masing-masing adik-adik calon peserta didik maupun Bapak Ibu yang mewakili peserta didik, periksa lagi datanya, cek ulang. Nah, kalau sudah disubmit atau disimpan, nah sudah terdaftar berarti. Nah, bukti adik-adik atau Bapak Ibu yang mewakili putra-putrinya sudah terdaftar, silakan cetak bukti pendaftaran. Nah, ini mencetaknya nanti tanggal 8 sampai 12 Juni. Ya, dicetak. Nah, selanjutnya, kalau sudah terdaftar, mudah-mudahan darurat COVID berakhir, tanggal 15 sampai 17 ada uji kompetensi untuk jalur prestasi kejuaraan maupun verifikasi nilai raport. Nah, tanggal 15 sampai 17 Juni. Nah, pada selanjutnya, setelah di print out ini, tanggal 12, adik-adik calon peserta didik maupun orang tua Bapak Ibu yang mewakili putra-putrinya melihat pengumumannya pada tanggal 22 Juni. Ya. Nanti diumumkan melalui saluran yang ada, yaitu portal PPDB Distrik Jabar Prof. ID maupun portal Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta jalur-jalur yang lain. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ya. Ada nomor telepon yang dapat dihubungi di Dinas Pendidikan. Ya, itu seperti itu. Ya. Kemudian daftar ulang tanggal 23 sampai 24 Juni. Ya, itu yang dilakukan oleh adik-adik yang mendaftarkan sendiri atau Bapak Ibu yang mau mendaftarkan putra-putrinya secara mandiri. Nah, di mana akun pendaftaran? Ini adik-adik, Bapak Ibu sekalian melalui portal pendaftar.ppdb.distrik.jabarprof.go.id. Itu ya. Oke, lanjut ke atas yang sekolah kembali Pak Riki. Yang sekolah. Ya. Nah, tinggal 2 Bapak Ibu yang tugas Bapak Ibu pada tahap 1 ini, berarti mulai besok, mulai tanggal 8-12 Juni ya, membantu pendaftar siswa-siswi Bapak Ibu sekalian dari SMP 19, SMP 35 yang memiliki kesulitan pada tahap 1 ini. Serta Bapak Ibu mencetak bukti pendaftaran dari SMP 19 maupun SMP 35. Rekap biasanya ini tampilannya. Ya.
pada tanggal 8 sampai 12 Juni. Oke, terus Pak Riki ke SMA mah nggak usah ya, udah di kemarin SMA coba sekilas saja. Nah, SMA setiap hari mulai besok sudah dapat melakukan verifikasi data, kemudian 15 sampai 17 Juni uji kompetensi, tanggal 18-nya rapat pleno jalur prestasi maupun jalur halo, Bu, itu ada tamu. Ya, ya. Rapat penetapan PPDB tanggal 18 Juni. Ya, ini rapat. Kemudian setelah diplenokan, maka dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi melalui cabang dinas pada tanggal 19 Juni dan diumumkan oleh portal PPDB pada tanggal 22 Juni 2020. Nah, daftar ulang tanggal 23 sampai 24 Juni. Itu yang perlu diketahui pada tahap 1 ini. Ya. Selanjutnya kembali ke Mandiri tadi Pak Riki, ya. Ya. Ke Mandiri. Nah, tahap 1 selesai pengumuman tanggal 22 Juni pengumuman jalur prestasi, kejuaraan maupun prestasi rapot, jalur afirmasi dan jalur perpindahan serta guru dan tenaga pendidik. Selesai. Kemudian dilanjut pada tahap kedua, jalur yang keempat, yaitu jalur zonasi. Sama, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, pada pendaftarannya adalah sama penentuan jalur, milih sekolah, verifikasi ulang data, kemudian submit, serta cetak bukti pendaftaran. Ya. Nah, kalau sudah, tinggal ditunggu. Ini tidak ada proses lagi karena rapot sudah diupload oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, UN juga sudah diupload dalam sistem, tinggal menunggu proses pada tanggal 8 Juli. Ya. Kemudian tanggal 9 dan 10 Juli adalah daftar ulang. Itu yang dilakukan oleh adik-adik sekalian, Bapak Ibu, dan Bapak Ibu orang tua calon peserta didik. Kemudian yang ke atas ke SMP lagi, Pak Riki. Ya. Nah, SMP ya, tahap 2. Sama, membantu apabila kesulitan siswa-siswi kita dari SMP 19 maupun SMP 35 mengalami kesulitan dari pengisian maupun proses pendaftaran tahap 2 ini. Kemudian mencetak bukti pendaftaran sama 25 sampai 1 Juni. 1 Juli 25 Juni sampai 1 Juli 2020. Itu yang dapat dilakukan pada tahapan persiapan maupun masa pendaftaran. Ya. Oke, lewat Pak Riki, kita pindah ke jalur ke paparan berikutnya. Mungkin sebelum menginjak paparan lebih detail nanti, Bapak Ibu kalau ada yang bertanya silahkan menulis di chat atau Bu Aam ya, selaku moderator, melihat teman-teman Bapak Ibu dari sekolah maupun orang tua murid kalau ada yang bertanya. Iya Pak, mangga Pak. Wah, ngegoing, ngejerit itu. Sambil Pak Riki mempersiapkan paparannya. Iya, terima kasih Bapak Pengawas Pembina atas paparannya yang sedemikian jelas. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila Bapak Ibu yang hadir di dalam video conference ini ada yang mau bertanya secara langsung, maka dipersilahkan Pak. Ada beberapa pertanyaan, barangkali Bapak bisa menjawab. Mangga. Yang pertanyaan dari Bapak Asep Dadanka Pak. Siswa yang daftar periode 1 di SMK dan tidak lulus, bolehkah daftar periode kedua di SMA? Itu Pak. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi Pak, tahap 1 itu lepas dengan tahap 2. Ya. Jadi kalau tahap 1 tidak lolos, baik ke SMA maupun ke SMK, kembali lagi ke 0 lagi. Dapat mendaftarkan di tahap 2 pada jalur zonasi.
untuk SMK itu tidak ada jalur zonasi, Bapak Ibu, adik-adik ya. Jadi SMK itu tidak ada jalur zonasi. Jadi kalau mau daftar ulang mau jalur zonasi ya di SMA, SMA, jadi SMA. Untuk tahap kedua itu jalur rapot atau SMK unggulan ya. Itu untuk SMK ya. Jadi rapot murni kelas unggulan ya. Ya, itu khusus untuk SMK yang unggulan, tidak ada zonasi. Jadi SMK pasti akan banyak di tahap 1, jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur kejuaraan, jalur perpindahan. Itu mungkin Bu Am. Iya Pak. Jadi intinya kalau sudah tidak lolos di SMK, maka bisa daftar lagi di SMA gitu ya Pak ya? SMA tahap kedua. Ya. Di tahap kedua. Ada lagi Pak, ini dari Bapak Taufik Hidayat. Ya. Izin bertanya, mohon penjelasannya, apakah data alamat yang masuk ke biodata pendaftar PPDB masih berdasarkan NIK? Jika iya, apakah nantinya akan bisa diedit oleh pendaftar karena sebagian tempat tinggal siswa tidak sama dengan NIK-nya, tetapi sesuai dengan kakak sekarang? Untuk kemarin dicoba belum bisa diedit. Terima kasih. Ya, untuk mengeditnya tidak bisa langsung, Bapak Ibu. Ya. Jadi tadi koordinasi dengan sekolah asal. Sekali lagi bukan NIK siswa ya, Bapak Ibu. Nanti akan disinkronkan dengan kartu keluarga ya. Dari bawah ya. Nomor induk kependudukan di kartu keluarga. Ya. Jadi kartu keluarganya kan dokumennya adalah mengacu pada kartu keluarga yang diupload. Ya. Dan data kependudukan ini tersinkronisasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Jawa Barat, serta diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi, kalau ada ketidakcocokan, ya silakan pada masa pendaftaran tahap 1 ini, pada masa persiapan ya, ini kan masih persiapan, sampai dengan nanti tanggal Juni ya, tanggal 5 Juni, itu masih bisa dikonfirmasikan kalau terjadi kekeliruan atau perbedaan data. Nah, prosedurnya ya mangga koordinasi dengan SMP 19 maupun SMP 35. Itu Bu Am. Iya Pak, terima kasih. Untuk Bu Rosi Riani mungkin nanti dijawab oleh Pak Riki ya Bu, karena beliau akan memaparkan khusus tentang PPDB yang ada di SMA 1. Ini ada Ibu Iis Maisaroh Pak. Siap, apakah pendaftaran tahap 1 yang tidak lolos bisa melakukan pendaftaran tahap 2? Tadi sudah dijawab. Sudah dijawab ya. Khususnya buat pendaftaran jalur afirmasi. Bisa ya Pak ya? Bisa ya. Ya. Jadi jalur afirmasinya gugur, kemudian nanti daftar lagi di tahap kedua. Donasi. Ya. Ya. Kemudian ini Pak dari kurikulum SMP Negeri 35. Izin bertanya, ada beberapa siswa yang tidak bisa login di akun yang diterima. Bagaimana solusinya? Oke, silahkan untuk yang tidak bisa login melalui sekolah, Pak Dadan ya, konfirmasi ke jalur chat dari helpdesk Pak. Ya, helpdesk ada di sana, ada yang menghandle, nanti ada. Ya, mudah-mudahan kalau rapat koordinasi helpdesk sama operator SMP nggak tahu sudah belum ya, kurang paham waktunya saya ya, pada Lenat. Mudah-mudahan sudah, tapi kalau dari SMP 19 maupun 35 belum, kita dicatat aja Bu Am nanti untuk tim teknisnya. Mudah-mudahan ada sosialisasi khusus buat jadwalnya mah sudah ada jadwal sosialisasi khusus buat tim teknis maupun operator SMP ya. Baik, satu lagi Pak dari Ibu Ivana. Untuk pemilihan jalur zonasi, apakah pilihan pertama itu yang terdekat dulu atau sebaliknya? Ya, nanti dibahas lebih jalan di paparan berikutnya, tapi sebagai gambaran awal, namanya zonasi diusahakan paling dekat dengan rumah. Ya. Jadi paling dekat rumah sesuai dengan kartu keluarga. Detailnya di paparan berikutnya, Bu Am. Oke. Mungkin itu aja Pak yang ada di chat. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya, juga kepada Bapak Pengawas Pembina. Untuk paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Riki Ramdhani yang di sini sebagai Wakasek Kurikulum SMA Negeri 1 Bandung. Kepada Bapak Riki Ramdhani dipersilakan.
Terima kasih Bu Aam. Punten sebentar sebelumnya dari Pak Wuryanta ada tahapan kedua yang mau dijelaskan tadi Pak Wur, mohon maaf. Yang ini Pak, slide detailnya. Slide detail mau ditaparkan sekarang atau nanti? Nampaknya untuk saya itu adanya sesudah semuanya dari Pak Wur beres Pak. Oh ya udah, oke. Ya. Oh Buka ya, aja yang slide itu Pak, yang paparan mind map-nya Pak. mohon maaf Pak Riki. Mangga kepada Bapak Pengawas Pembina dilanjutkan kembali untuk paparan berikutnya. Mangga dipersilakan. Mangga. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya memaparkan sesuai dengan paparan yang disiapkan oleh Provinsi Jawa Barat. Kalaupun tidak ada yang kurang jelas, nanti bisa kita konfirmasikan. Tadi ya, ada beberapa cabang pengetahuan konsep, cabang pengetahuan peta jalan yang harus kita Bapak Ibu pahami. Yang pertama tadi sekilas sudah di paparan pertama, mungkin Pak Riki yang hal-hal yang harus dilakukan SMP. Diklik ya. Ya, dibawa ke kiri. Ya, di kanan kan. Nah, ini sudah semua tadi ya. Tahapan ini menerima akun, menyampaikan ke siswa, membantu pendaftar masih dalam proses. Nah, tadi yang pertanyaan Pak Dadan dari SMP 35, silahkan diklik dulu Pak Riki. Yang membuka jalur komunikasi dulu. Nah, jalur komunikasinya kalau orang tua yang mendaftar mandiri, itu bisa melalui wali kelas dari kelasnya di SMP 19 maupun SMP 35, kemudian dari SMP ini ada jalur khusus ke operator atau penanggung jawab sistem yang ada di dinas provinsi. Sesuai dengan skenario rencana itu dikomunikasikan melalui helpdesk. Nanti Bapak Ibu dari semua SMP akan memperoleh tiket untuk membuat pengaduan teknis. Ada perbedaan data, ada salah ketik tentang nama, tentang RT, dan sebagainya, atau upload dokumennya keliru, itu pada komunikasi ini. Kemudian yang 1, 2, 3 sudah, yang akun ini sudah Pak Riki diklik aja lewat ini ya. Yang akun ya udah semua udah dilalui. Kemudian proses pendaftaran. Pada proses pendaftaran ke kanan kan, sama tadi disampaikan disinggung jalur mandiri maupun melalui sekolah SMP. Nah, sudah disampaikan juga dibuka Pak cabangnya mandiri. Ya, ke kanan lagi. Nah, akun sudah diterima, kemudian login. Nah, tadi kalau kesulitan nanti dari Bapak Ibu manajemen SMP kontak ke helpdesk yang ada di portal PPDB. Nah, kemudian mengisi titik koordinat domisili. Nah, kemudian melakukan pilihan sekolah yang dituju. Nah, ini dibuka aja Pak Riki. Yang pilihan SMA atau SMK dibuka saja. Bukan. Di detail. Nah, ini detail. Nah, memilih jalur pendaftaran sesuai dengan sekolah pilihan, mau SMA, mau SMK. Nah, ini sama pada saat login tadi menggunakan portal pendaftar .ppdb.distrik.jabarprof.go.id mulai besok. Ya, mulai besok. Nah, kalau sudah memeriksa kelengkapan dokumen, ya, diklik Pak Riki ada 4 cabang. Ya, nah memeriksa sesuai atau tidak sesuai. Nah, kalau sesuai di checklist konfirmasi. Tidak sesuai, silakan lapor ke sekolah asal. Bisa melalui wali kelas, bisa langsung komunikasi, tidak boleh hadir di SMP, ya, melalui saluran-saluran komunikasi. Ya. Jadi tidak diperkenankan hadir di sekolah asal maupun sekolah tujuan, karena kita masih darurat COVID-19. Oke, itu yang mandiri. Mudah-mudahan jelas, kalau kurang jelas nanti silakan
Bapak Ibu, adik-adik menuliskan di chat. Nah, berikutnya yang dengan bantuan sekolah SMP, bantuan SMP 19 maupun SMP 35, pendaftar menyampaikan jenjang dan jalur yang mau dipilih, mau ke SMA atau ke SMK, kemudian prestasi atau prestasi rapot atau prestasi kejuaraan atau afirmasi atau perpindahan orang tua, ya, ini dipilih. Kemudian nanti sekolah akan mengakses portal sekolah ppdb.distrik.jabarprof.go.id. Nah, kemudian membantu mengentrikan atau mengisi titik koordinat sesuai dengan data yang dimiliki dari calon pendaftar. Nah, selanjutnya setelah lengkap, kemudian memilih sekolah tujuan, mau ke SMA atau ke SMK. Nah, terus baru mengupload dokumen khusus, ya. Dokumen khusus. Ya. Baru sama dengan halnya yang tadi, tanggal 21 Mei besok, insya Allah. Ya. Upload dokumen persyaratan umum, diklik di distribusi, ditambahkan Pak, didetailkan yang upload dokumen Pak. Ya, ke kanan lagi. Nah, upload dokumen persyaratan umum antara lain KK, kemudian kartu-kartu afirmasi dan sebagainya, kejuaraan dan sebagainya. Ini diupload. Nah, besok mulainya. Kemudian melakukan pendaftaran selanjutnya Pak Riki, yang paling bawah. Ya. Nah, waktu kapan pendaftarannya? Tahap 1, 8 sampai 12 Juni. Ya. Kemudian tahap 2, 25 Juni sampai 1 Juli. Pada saat masing-masing tahap ini tadi disampaikan di depan, harus selalu mencetak bukti pendaftaran. Nah, untuk jelas proses pendaftaran digeser Pak yang ke kriteria seleksi Pak. Ini punten Bu Ida mengulang ya. Ya, Bapak. Ya, enggak, Bu Ida Pak Dadan mengulang ya. Kriteria SMA maupun SMK. Nah, SMA ke kanan kan, sama disampaikan tadi. Untuk SMA pada tahap 1 ya, jalur afirmasi. Ya. Nah, jalur afirmasi ada 2 pilihan ya. 2 SMA di dalam maupun di luar zonasi. Kemudian jalur prestasi nilai rapot itu 1 pilihan SMA di dalam maupun di luar zonasi. Kemudian jalur prestasi kejuaraan 1 pilihan di SMA di dalam atau di luar zonasi. Kemudian jalur perpindahan atau jalur anak guru PTK ya, pilihan 1 pilihan ya. Kemudian jalur perpindahan orang tua 1 pilihan di dalam maupun di luar zonasi. Kemudian jalur zonasi yang dijalankan nanti di bulan Juni ya, itu 2 pilihan dalam zonasi ya. 2 pilihan jalur dalam zonasi. Nah, semua dibuka aja semua Pak Riki. Nah, jalur-jalur tadi semuanya mengacu pada jarak ya. Jalur-jalur semua ini afirmasi, prestasi nilai rapot, kejuaraan, ujung akhirnya semua berdasar jarak ini yang di atas ya, dibuka semua Pak Riki. Yang di afirmasi, afirmasi, kejuaraan, rapot dibuka aja semua. Nah, jarak awal seleksinya berdasar jarak. Ini sama. Kalau rapot berdasarkan skor rapotnya. Setelah apabila sama baru jarak diterima. Kalau tidak diterima dilimpahkan ke pilihan 2. Kejuaraan tentu saja karena kejuaraan yang utamanya adalah skor kejuaraan. Bila sama jarak yang dilihat. Proses diterima atau tidak diterima. Bila diterima berarti terima pilihan 1. Tidak diterima bisa daftar tahap 2 jalur zonasi. Bisa daftar tahap 2. Perpindahan itu jarak.
Jadi jarak orang tua murid. Kemudian baru usia. Ya, jarak baru usia. Sama dengan namanya afirmasi. Ya. Sama, ya, diterima berarti terima pilihan 1. Tidak terima, jika tidak diterima, ini dibuka cabangnya Pak Riki. Yang jalur anak guru. Atasnya, ya. Seleksi di pilihan kedua. Tetap jarak juga. Kalau tidak diterima, ya silakan daftar zonasi nanti. Ya. Berikutnya cukup ya ini. Untuk yang jalur zonasi kita eksplor sedikit Pak Riki. Nah, jalur zonasi nanti di tahap kedua, ya, SMA jalur zonasi. Nah, ke atas. Nah, SMA jalur zonasi ke atas kan. Ya. Tahap kedua ini karena namanya zona berarti berdasar jarak. Setelah itu ditandingkan dengan usia, baru diterima pilihan 1. Jika tidak diterima pilihan kedua, pertama seleksi di pilihan kedua, masih juga dengan jarak pada pilihan kedua, baru usia dan seterusnya diterima. Itu yang SMK mungkin di sekilas Pak Riki. Yang SMK ya. SMK tahap 1 jalur afirmasi, 2 pilihan SMK, 1 pilihan SMK dan dengan 2 program keahlian. Ya. Kemudian jalur prestasi raport, ya. Jalur prestasi kejuaraan dan anak guru serta perpindahan. Sama di tahap 1 ini dibuka aja cabangnya sekilas Pak Riki. Ya. Nah. Afirmasi setelah ditandingkan dari dokumennya, dokumen keafirmasiannya, jarak yang diperhitungkan. Untuk prestasi raport itu menggunakan raport unggulan pada tahap pertama ini, ya, untuk kelas industri atau kelas unggulan. Nah, kemudian nilai raport umum ya, ada 2, yaitu nilai raport ada 2. Ada raport kelas industri dan nilai raport umum. Karena keahlian atau jurusan di SMK yang sangat banyak sekali di setiap sekolah menentukan kriteria-kriteria sendiri sesuai dengan sekolah jurusannya masing-masing. Jalur prestasi kejuaraan sama dengan SMA tadi, tingkat kejuaraan, kemudian jarak kalau sama, kemudian baru usia dan seterusnya. Oke, sama dibuka aja total semua Pak Riki. Mungkin cukup jelas. Kita pindah ke yang sebelah kiri Pak Riki. Ya. Ke persyaratan dulu Pak. Kita sekilas persyaratan ya, umum. Nah, apa itu persyaratan umum? Ya, lulus SMP, buktinya apa? Ijazah atau surat keterangan lulus. Dan maksimal 21 tahun per 1 Juli 2020. Buktinya surat akta kelahiran, akta lahir, surat kenal lahir, ya. Kemudian kartu keluarga, KTP orang tua, data nilai raport semester 1 sampai semester 5 sudah ada di sistem karena kita di Kota Bandung, dan yang utama tanggung jawab mutlak. Ya. Jadi saya garis bawahi tanggung jawab mutlak ini sangat perlu, jadi artinya dokumen-dokumen yang ada yang sudah diupload ke dalam sistem adalah benar dan syah sesuai menurut hukum. Kemudian surat yang khusus, Pak Riki. Persyaratan khusus apa saja? Nah, persyaratan khusus, nah ini untuk guru, tenaga pendidik, serta perpindahan orang tua yang menyatakan bahwa dia bertugas di sekolah itu. Ya, atau pindah dari instansi di kota tertentu ke Bandung misalnya, itu dengan dibuktikan ini. Kemudian untuk yang prestasi kejuaraan jalur khusus ini ada prestasinya, piagam, piala, mungkin ada fotonya, ada dokumennya, serta kartu afirmasi. Ya, ini ada kartu penanganan kartu program penanganan kemiskinan, kartu Indonesia Pintar, KIP, kartu keluarga sejahtera, KKS, kartu keluarga harapan, program keluarga harapan, PKH, kartu Indonesia Sehat, KIS,
kartu prasejahtera KPS, atau bukti lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk jalur afirmasi. Ya. Itu untuk persyaratan khusus tadi. Baik, naik waktu pendaftaran Pak Riki. Waktu pendaftaran, ya, SMA tahap 1, nah, sudah tadi disampaikan juga ke kanan kan, di ke kanan kan, yes, di ke kanan. Ya. Nah, sama tahap 1 8 sampai 12 Juni pendaftarannya, jalur afirmasi, jalur mutasi atau jalur anak guru tenaga pendidik, jalur prestasi itu tanggal 8 sampai 12 Juni. Jalur zonasi pada tahap kedua 25 Juni sampai 1 Juli. Next, pendaftaran dan kuota. SMK sama ya. SMK sama. SMK dibuka, Pak. Nah, ini sama dengan SMA ya. Untuk afirmasi 20%, perpindahan orang tua maupun guru serta tenaga pendidik 5%. Ya. Kemudian jalur prestasi berapa persen Pak Riki? Masih di tahap 1. Ya, 5%. Jadi 30%. Ya, untuk nanti di zonasi ada ini 20 tambah 5 tambah 5 30. Ya. Kemudian unggulan, kelas unggulan, ya, kelas industri 30% pada tahap 1, zonasinya 40%. Sama untuk SMA, afirmasi 20%, perpindahan maupun anak guru tenaga pendidik 5%, jalur prestasi 25%, jalur zonasi minimum 50%. Oke, next ke SLB. SLB itu tidak ada jalur, ya, tidak berdasar zonasi. Jadi sesuai dengan ketunaannya. Ya, pada tujuan sekolah nanti Bapak diakses di website sekolah masing-masing yang bisa dilihat di portal PPDB. Kemudian yang terakhir pengumuman, sama halnya tadi disampaikan. Dibuka saja pengumumannya. Ya, tahap 1 22 Juni, tahap 2 8 Juli. Untuk SLB satu tahap 23 Juni. Ya. Ini tentang SLB. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Kalau ada yang bertanya silakan Bu Aam membacakan dari chat-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wifa yang dari chat ini sih. Ya, halo. Bentar, Pak. Iya, mangga. Yang dari chat tadi, yang dari Palestina orang itu, jika bertanya untuk titik koordinat sudah dicoba pakai My Location, tapi tidak akurat. Sedangkan jika pakai Google Maps akurat. Sebaiknya pakai yang mana, Pak? Terima kasih. Ya, kalau My Location kurang akurat, ya dibandingkan Bapak sendiri sudah menjawab bahwa pakai Google Map. Nah, mangga di koordinat Google Map saja, Pak, Bu. Jadi mana yang paling akurat gitu, titiknya yang sesuai dengan titik real. Oke, Pak. Terima kasih. Berikutnya, Pak, dari Pak Dadan Wardani, kalau kakak dan KTP Jakarta, tetapi sekolah dari kecil di Bandung, apakah pakai surat domisili? Gunanya diulangi, Bu. Apabila kakak dan KTP di Jakarta, tetapi anak dari kecil sekolah di Bandung, apakah bisa memakai surat domisili? Nah, nggak bisa, Bu. Itu kan posisinya gimana anak itu di Bandung sama siapa? Jadi intinya kakak yang harus yang tetap ya, seperti disampaikan tadi sesuai dengan kartu keluarga gitu. Jadi kartu keluarga mana? Kalau keterangan domisili
kami dari provinsi sudah mendapat edaran dari Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kota Bandung tidak mengeluarkan surat keterangan domisili, Bu. Ya. Nah, Kota Bandung tidak akan mengeluarkan surat keterangan domisili dari jajaran Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil maupun RT RW namanya. Mungkin Bu Ida bisa menambahkan. Bu Ida dari ya Pak, karena ya karena memang di sana adalah jalurnya adalah bahwa yang menjadikan pendaftaran adalah kakak yang ada di sana, sehingga tentu kami juga akan menerima kartu keluarga yang ada di Kota Bandung. Itu kan tidak ada kartu keluarga di Jakarta. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kalau mau bagaimana, apakah tidak bisa mendaftar? Bisa. Silakan ambil jalur prestasi. Ya, mau prestasi kejuaraan atau jalur prestasi rapot. Bisa itu Pak Dadan. Ya. Jadi kalau jalur zonasi atau kalau nggak mungkin. Atau kalau orang tuanya mau pindah ke Bandung, bisa mungkin ambil jalur mutasi. Nah, kalau pindah tugas, Bu. Ya, kalau pindah tugas pakai jalur mutasi boleh. Iya, pindah tugas ke Bandung. Tugas boleh. Ya, mangga. Itu masih ada peluang, jadi tidak tertutup untuk mendaftar, Mas, Pak. Ya. Baik, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih, Bu Ida. Mohon konfirmasi, apakah anak dosen dapat memilih jalur anak guru atau tidak? Nah, namanya sudah anak dosen, Ibu Am. Namanya anak dosen, bukan anak guru, ya. Jadi nanti dari tahun-tahun sebelumnya juga begitu. Nanti kami dari Bu Ida sebagai guru minta ganti, boleh nggak kami pakai jalur dosen ke ITB, gitu kan? Sudah tidak ada pintu itu. Jadi sama, Wayana. Ya Bu Ida, ya. Iya Pak, betul memang banyak berpendapat begitu karena dosen juga katanya guru, sehingga dia juga karena undang-undang 14-nya guru dan dosen gitu ya, Pak. Dosen. Iya, tetapi kalau anak kita mau masuk perguruan tinggi kan nggak ada jalur guru ke betul. ITB, ke Unpad, ya nggak ada, ya. Jadi wayahna impas lah. Betul. Ya, itu Bu Am. Enggak simbiosis mutualisme ya. Iya. Baik, Pak. Iya. Yang terakhir, Pak, dari Ibu Dian Organingrum sebelum ke paparan Pak Riki. Apakah data dokumen apa saja yang kita dapatkan dari pihak sekolah untuk pendaftaran jalur prestasi rapot atau jalur zonasi? Terima kasih. Mau diulang sebentar Bu, lagi ini tadi baterainya. Data atau dokumen apa saja yang kita dapatkan dari pihak sekolah untuk pendaftaran jalur prestasi rapot atau jalur zonasi? Jadi kalau jalur sebenarnya data rapot itu tidak perlu mengentry, Ibu. Ya, karena sudah ada di sistem, karena kita SMP 19 maupun SMP 35 serta SMP yang lain, itu datanya sudah ada di sistem. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir data apa saja, ya data tadi persyaratan umum saja tadi yang disiapkan. Kalau kejuaraan berarti foto piala, foto piagam, kejuaraannya gitu. Maaf Pak memotong, mungkin ini mah Pak bukti pendaftarannya Pak. Bukti pendaftarannya nanti setelah semua proses pada saat masa pendaftaran di print out berupa selembar bukti pendaftaran. Oh, ada di sistem. Iya. Ada di sistem ya Pak dari sistem nanti. Ya, baik Pak. Terima kasih. Mungkin itu saja Pak. Ya. Pertanyaan terakhirnya Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak Bapak Pengawas Pembina. Berikutnya paparan dari Pak Riki tentang PPDB khusus di SMA Negeri 1 Bandung. Kira-kira Bapak mangga dipersilakan. Mangga, kami persilakan. Kami izin menyimak Pak Riki, Bu Am dan teman-teman. Ya. Baik, satu lagi mungkin Bu Am itu Pak Dadan masih bertanya di chat. Untuk syarat anak guru, apakah PNS atau honorer Pak? Anak gurunya yang mana gitu? Saya kira dua-duanya didaftarkan aja Pak. Ya, dua-duanya didaftarkan. Dua-duanya bisa ya? Ya, baik honorer maupun guru, yang penting ada surat tugas dari kepala sekolah. Betul. Baik. Ya, baik mungkin satu lagi itu Pak Angkus Pak.
Untuk jalur Pak Engkus Warsakusuma, untuk jalur prestasi, apakah harus semua sertifikatnya diupload? Pilih yang paling tinggi, Pak. Yang tertinggi ya? Daripada capek-capek ngupload semua, pilih yang paling tinggi. Dari kejuaraannya. Silahkan dicocokkan dengan daftar atau pedoman tentang kejuaraan. Ya, enggak, Bu. Jangan lanjut, Pak Riki. Kami menyimak. Baik. Pak Riki. Baik, terima kasih Bu Aam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin saya menampilkan presentasi. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya Riki Muhammad Ramdhani. Saya guru kimia di SMA 1 Bandung, sekaligus sekarang menjadi Vakase Kurikulum dan Sekretaris Panitia PPDB. Saya akan memperlihatkan PPDB lebih teknis, lebih detail untuk di SMA 1. Yang paparan dari Pak Pengawas tadi itu adalah secara umum. Dan sekarang untuk di SMA 1 Bandung, itu kuota yang kami sediakan itu berdasarkan 10 rombel kelas dengan per rombelnya 32, dan kami tidak ada siswa yang tidak naik karena kami menggunakan sistem SKS sekarang tahun ini. Jadi tidak ada kenaikan kelas dalam sistem SKS. Jadi meskipun belum selesai KD-nya tetap dianggapnya naik ke kelas 11 gitu, sehingga tidak ada yang siswa tidak naik. Untuk jonasi itu 50%, untuk prestasi 25%, untuk perpindahan 5%, dan afirmasi 20% sesuai dengan Juknis. Untuk yang pembagiannya, untuk yang jonasi dan di maximize, Pak. Oh iya, dipresentasikan aja ya. Iya. Ya, kalau di begini Kak, saya kadang-kadang agak susah untuk kembali ke laman itu. Ya, mohon maaf sebagai itu Pak Pengawas tadi sudah bergabung dengan kita Ibu Danti dari Seksi Pengawasan KCD 7. Ya. Terima kasih, selamat siang Bu Danti. Oke, jadi untuk yang jonasi dan afirmasi ABK itu 50%, ada 160 orang, terbagi menjadi 156 yang jonasi, dan afirmasi ABK 4 orang. Untuk afirmasi KETM 20%, sebanyak 64 orang. Untuk perpindahan tugas dan anak guru ini 16 orang. 5% dari 88 dibagi 2. Untuk prestasi akademik itu 25%. Di mana prestasi akademiknya 64 orang dan prestasi kejuaraan atau lombanya 16 orang, 320 semuanya. Nah, untuk afirmasi ABK tadi ada 4 orang yang disediakan, yang kami fasilitasi adalah pada tunadaksa atau cacat fisik. Nah, untuk mohon maaf saya tulisnya kelompok tuna yang lain belum bisa kami sediakan karena bantuan dari lembaga yang lain belum sempat kami jejagi. Dan keburu sekarang masa pandemi sehingga kami tidak bisa kemana-mana, cuma di rumah saja. Nah, untuk yang prestasi non-akademik ada 16 orang yang kami fasilitasi, yaitu pramuka, paskibra, PMR, tari tradisional, sepak bola, olimpiade mapel, basketball, dan untuk IT, baik software maupun hardware-nya, dan pencaksilat. Masing-masing 2 orang, kecuali yang IT dan pencaksilat 1 orang masing-masing. Sehingga jumlahnya 16 orang. Bidang-bidang ini kami laksanakan karena sesuai dengan visi misi sekolah kami, sehingga untuk yang 3 teratas itu adalah yang harus wajib disediakan oleh setiap sekolah, setiap SMA, sehingga ada, dan yang lainnya sesuai dengan visi dan misi sekolah kami. Nah, untuk yang prestasi akademik, ini saya perlihatkan dulu sesuai dari Juknis, ada 2 alternatif yang bisa kami lakukan. Yang pertama, nilainya diambil dari nilai rapot dan nilai rata-rata ujian nasional SMP untuk 3 tahun.
Saya kira yang hadir di sini yang kami undang khusus adalah SMP 35 dan SMP 19. Itu sudah lebih dari 3 tahun saya kira. Jadi 3 nilai UN itu sudah ada. Untuk P dan Q-nya ditentukan oleh sekolah, oleh SMA maksud kami. Kemudian nanti ada lagi NB, yaitu dilihat dari jumlah nilai rapot yang tidak di-UN-kan. Yang kelompok kedua, nilai akhir adalah NT ditambah RU, jadi tidak ada P dan Q-nya kalau di sini. Nah, untuk SMA 1 Bandung, itu kami mengambil rumus yang pertama. Jadi, kita menggunakan yang nilai rapot yang di-UN-kan. Mungkin lebih jelas saya perlihatkan contoh di halaman berikutnya di sini. Jadi, ini saya ambil dari Juknis, Bapak dan Ibu. Jadi yang diambil itu rata-rata rapotnya semester 5 Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Nah, kami jumlahkan yang 7 mapel ini nantinya. Kemudian 4 mapel itu yang sesuai dengan nilai yang mapel UN, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris. Kemudian kami kalikan dengan P dan Q, sehingga nanti dapat NA, itu yang NB itu diambil dari yang 3 mapel tadi, yang yaitu PAI, PPKN, dan IPS. Gitu. Ini mungkin saya kira secara singkatnya, supaya cepat dulu, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa terjawab dari situ. Nah, untuk yang seperti yang saya katakan tadi, prestasi akademik di SMA 1 itu menggunakan rumus yang diambil rumus pertama, yaitu yang ini, yang di akhir ini, maaf. Kemudian dengan P dan Q-nya adalah 0,6, ini untuk koefisien nilai rapot, dan Q-nya 0,4 untuk koefisien rata-rata ujian SMP 3 tahun. Kemudian pendaftaran Bapak dan Ibu bisa dan adik-adik sekalian bisa mengkontak kami di WhatsApp, bisa di 0811 1851 193 atau ke email info@91bdg.sch.id atau langsung ke website PPDB kami di ppdb.91bdg.sch.id. Dan insya Allah juga kami akan melakukan siaran-siaran langsung di Instagram, Semansa Bandung. Itu mungkin Bapak dan Ibu secara singkat presentasi saya. Saya sekarang mencoba menjawab tadi pertanyaan dari live chat, dari chat. Yang pertama di atas, dari Bu Rosi Bu Rosi Riani ya. Kalau tidak salah tahun lalu ada Japres untuk Hafiz. Yang Hafiz ya Pak. Iya. Bu Rosi. Mohon, mungkin Bu Am lebih hafal ya. Bu Hafiz sekarang tidak ada ya. Iya. Mohon. Kemudian yang berikutnya daripada Dan untuk dokumen jalur prestasi kejuaraan ini apakah perlu dilegalisasi pengeluaran sertifikat dan tanggung jawab mutlaknya? Saya kira Pak Ur lebih hafal ini ya, kalau saya tidak salah, kalau masa pandemi masih berlangsung itu tidak usah ya Pak Ur? Betul, tidak usah dulu Pak. Ya. Dari dokumen yang dimiliki aja diupload, yang paling besar skornya. Kemudian kalau yang berikutnya nanti pada masa, kalau tidak sudah berakhir masanya baru nanti ada pada saat daftar ulang. Ya, terima kasih Pak Ur. Berikutnya. Saya kira sudah ini yang tadi. Itu panjat tebing kalau nggak salah ada yang. Kita nggak ada panjat tebing. Nah itu tadi ada yang nanya ibu siapa? Oh ya. Kalau panjat tebing. Untuk jalur prestasi non akademik bidang panjat tebing, apa bisa daftar? Kalau dia sama satu khususnya tidak ada Bu. Jalur yang lain, sekolah yang lain. Ya mungkin di sekolah yang lain bisa dicari. Kemudian mau tanya. Dari Ibu Salisa Nazwa, mau tanya, maaf semester berapa saja hitungan akademiknya, Pak Riki? Ya, saya kira saya akan tampilkan lagi
presentasinya. Saya kira tidak perlu saya presentingkan ya, Pak Ur ya. Ya, sekalian. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang diambil itu nilai dari semester untuk rapot diambil dari semester 1 sampai dengan semester 5. Ini saya bisa highlight kalau di sini. Jadi yang nilai rapot yang di-UN-kan pada semester 1 dan semester 5. Maaf, untuk nilai akhir diambil dari nilai rapot yang semester 1 sampai semester 5 di kelompok A. Di kelompok A yang 7 mapel. Yaitu PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Gitu. Jadi dari nilai rapot yang mapel 7 mapel itu. Nah, caranya nanti menghitung. Yang pertama cari dulu yang TS. TS itu adalah nilai rapot mapel yang di-UN-kan, yaitu mapelnya Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris. Kemudian dikalikan dengan P, P-nya tadi 0,6. Kemudian 4 dikalikan Q, dikalikan nilai rata-rata UN sekolah selama 3 tahun. Ya. Dan kalau saya tidak salah menangkap, tadi kata Pak Ur, nilai-nilai rapot ini untuk yang SMP di Kota Bandung sudah terupload ya Pak Ur? Sudah. Ya, kemudian ada lagi selain menghitung NA, tadi ada pertanyaan Ibu-Ibu tadi Pak, RU itu rata-rata nilai ujian 3 tahun berturut-turut. Ya, RU itu rata-rata UN sekolah, UN SMP 3 tahun berturut-turut gitu. Kemudian berikutnya itu Pak terakhir apa Pak boleh dijelaskan kembali mengenai nilai RU yang tadi itu terakhir Pak, yang rata-rata ujian. Oh sudah berarti ya kalau gitu ya Bu Am. Sudah ya. Ya Bang. Barangkali Bapak Ibu ada yang masih penasaran, ada yang bertanya lagi, boleh kepada Pak Urianta, boleh juga kepada Bapak Riki. Mangga masih ada waktu 10 menit lagi, saya persilakan. Mangga Bu Ida, enggak. Terima kasih. Ini untuk prestasi. Saya ingin menanyakan tentang prestasi dan untuk helpdesk. Prestasi itu apakah tidak ada apresiasi dari sekolah SMA ataupun SMK untuk anak-anak yang punya kelebihan ini? Kalau kemarin kita sepakat di SMP itu kan ada apresiasi, kita tidak membina sih prestasi mereka, tetapi ada apresiasi kelebihan mereka. Apakah di SMA, di SMK juga ada apresiasi penghargaan terhadap anak-anak yang punya kelebihan khusus? Yang kedua, ini biasanya walaupun memang di zaman COVID ini tidak boleh hadir di sekolah tujuan, namun kepenasaran anak biasanya keingintahuannya selalu saja dia mencoba untuk hadir di sekolah yang dituju. Apakah untuk melihat informasi, apakah juga dia ingin minta bantuan untuk hal-hal yang memang mengalami kendala. Apakah di SMA, SMK juga ini menyediakan helpdesk itu di sana untuk mengcover mereka-mereka yang keingintahuannya lebih besar untuk datang, karena kami juga melihat di sekolah kami pun seperti itu. Walaupun sudah ada ketentuan seperti ini, tetap aja ada yang selalu hadir ke sekolah gitu. Betul. Terima kasih Pak. Ya, mungkin dari Bu Aam dulu deh. Terima kasih Bu Ida. Di sekolah kami juga kami buka Bu untuk yang mau minta informasi. Helpdesk juga ada. Pak Riki mungkin ditayangkan nomor helpdesk-nya di chat. Helpdesk juga ada, atau bisa lebih jelasnya lagi Bu, Ibu bisa atau ibu-ibu yang lain juga bisa membuka website PPDB SMA Negeri 1 Bandung. Di situ lengkap semuanya ada Bu. Bisa membuka di website PPDB SMA Negeri 1 Bandung. Ada pertanyaan lagi, Mangga? Ya, tadi belum dijawab. Yang apresiasi. Apresiasi dalam bentuk apa ya Bu ya? Misalnya prestasi apa? Misalnya di SMA 1 itu apakah hanya menayangkan prestasi ini loh yang diterima A, B, C, D gitu ya. Oh itu, ya Bu. Apakah misalnya tidak ada apresiasi walaupun memang itu kan akan dibina di SMA Negeri 1 ya.
Kemungkinan itu yang Ibu ya. Tetapi kalau misalkan ada prestasi lain yang memang tidak akan dilihat, tapi hanya penghargaan lah terhadap mereka-mereka yang punya prestasi, bisa nggak di sana masuk? Atau khusus yang dibina saja? Kita sudah menentukan kebetulan kuota untuk jalur prestasi itu ada 16 prestasi, Bu. Sudah disebutkan 16 itu prestasi apa saja gitu dan kuotanya berapa. Kebetulan di sini kami menerima dari prestasi pramuka, Bu, pramuka, kemudian paskibra, PMR, pencak silat, kemudian tradisional Sunda, kemudian basketball, sepak bola, ada juga dari IT dan olimpiade mata pelajaran. Itu saja dari kami, Bu, yang untuk dibuka untuk tahun ini. Ya, maksudnya ketika itu tidak ada di daftar itu, anak sudah tidak bisa lagi masuk ke prestasi gitu ya? Untuk SMA 1 mungkin, Bu, untuk sementara seperti itu. SMA yang lain, maksudnya Bapak pengawas untuk SMA dan SMA yang lain? Iya, makanya saya suruh nambahkan dulu, Bu, dari Bu A. Kalau itu posisi SMA 1. Kalau untuk mendaftar, baik SMA 1 maupun sekolah lain, SMA maupun SMK, silakan saja, Bu. Kan ini ketentuan prestasi kejuaraan maupun prestasi rapot itu kan keputusan final ada di sekolah, sekolah tujuan. Ya. Nah, misalnya nanti punya kejuaraan tingkat internasional, mau nggak mau pasti kalau contoh di sini SMA 1, wah ini mah kejuaraan internasional juara 1, mungkinlah ditolak. Gitu. Jadi daftar aja, gitu, mangga aja, gitu. Kalau daftar mah nggak masalah, Bu. Kemudian tadi yang belum terjawab yang mana ya? Sudah ya. Ya, jadi itu, Bu, intinya silahkan aja daftar, Bu. Kejuaraan apapun, prestasi apapun, daftar aja. Nanti kalau nggak mungkin lah ditolak kalau itu juara tingkat internasional, misalnya juara nasional, ya pasti akan diterima. Ada pertimbangan lain pada saat rapat pleno gitu, Bu. Ya. Terima kasih, Pak. Ada lagi ini, izin bertanya Pak Riki, untuk informasi jumlah pendaftar setiap jalur, apakah bisa dipantau di website PPDB selama masa pendaftaran? Saya jawab Pak Riki, sangat bisa. Ya, jadi silakan proses pemantauannya dalam semua jalur, baik tahap 1 maupun tahap 2 pada portal PPDB. Baik portal PPDB yang di provinsi maupun di, kalau ke SMA 1 di SMA 1, silakan. Ya, saya nambahkan ini menjawab pertanyaan dari Bu Ida dan Bapak atau Ibu kurikulum SMP 35. Jadi untuk Bu Ida tadi setiap hari juga kita membuka ini, Bu, tapi memang mungkin akan terbatas karena di depan itu ada tahapan yang sudah lalui, yang bertanya mengukur suhu dulu, kemudian cuci tangan dan sebagainya sesuai dengan ini. Dan saya kemarin piket juga di sekolah, ada beberapa orang yang datang. Kemudian untuk dari Bapak atau Ibu dari kurikulum, untuk informasi jumlah pendaftaran setiap jalur bisa dipantau, sangat bisa, Pak, seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas tadi. Juga kami menyediakan kanal khusus di website kami, yaitu di ppdb.91bdg.sch.id. Insya Allah juga kami akan tampilkan juga di situ. Jadi tidak hanya kalau dari jawaban Pak Pengawas tadi itu untuk umum Provinsi Jawa Barat, tapi khusus untuk kami juga di sekolah ada lembaran khusus juga. Dan insya Allah mungkin kalau memungkinkan kami akan juga pampangkan di presentasi kalau memungkinkan. Kami sedang coba supaya Bapak dan Ibu tidak perlu masuk ke dalam lingkungan sekolah, tapi dapat melihat juga di tayangan-tayangan di daerah lobi gitu. Mudah-mudahan bisa seperti itu nanti, insya Allah. Ini ada pertanyaan lagi, Bu Am, langsungnya ya satu lagi ya dari Bu ya. Sophie Mulyani. Untuk di semasa sendiri apakah ada ketentuan nilai akhirnya? Tadi saya kira nilai akhirnya sudah saya tampilkan. Ini kalau saya tidak salah masih ada ya. Oh iya ini. Jadi ini ketentuan nilai akhirnya, Bu Sophie. Insya Allah ini juga akan saya tampilkan lagi lebih detail di ppdb.91.sch.id. Cara-caranya bagaimana gitu. Sekarang mungkin belum karena belum update website kaminya. Insya Allah hari ini juga saya akan coba update.
Itu mungkin Bu Am, terima kasih. Ya, di chat itu pertanyaan terakhir Pak Riki, ini ada dari Bu Salsa, terima kasih atas penjelasannya. Oh, Untuk yang lain barangkali mangga Ibu ada, Bapak Ibu ada waktu 5 menit lagi. Oh ya. Kami masih membuka, barangkali ada yang penasaran, mumpung ada Pak. Bu Am, ya gimana? Ya Bu Am, menambahkan ya. Enggak, Pak. Bu Ida dan Pak Dadan selaku manajemen SMP 19 dengan SMP 35 sama ya, karena masa pandemik ini pasti ya penasaran mah anak-anak kita pasti, anak-anak maupun orang tua dari calon peserta pasti penasaran, pengen ketemu langsung. Mangga, cuma ada protokol yang tidak bisa diabaikan, tetap protokol kesehatan. Kalau hadir ke sekolah pasti diterima di sekolah dan ada yang piket menggunakan protokol kesehatan tadi sampaikan Pak Riki. Jadi harus datang pakai masker, tidak boleh lebih dari 2 orang lah ya, datang hadir sendiri menggunakan masker, kemudian diukur suhunya, kemudian cuci tangan, menggunakan sanitizer atau menggunakan sabun dan keran yang disediakan, kemudian memasuki ruangan yang disediakan, social distancing, jaga jarak, harus tetap dipatuhi protokol kesehatan karena sampai hari ini belum dicabut masa darurat COVID-nya, khususnya di Kota Bandung ya. Jadi tetap itu boleh aja, tapi tentu saja kita usahakan bukan menolak, dari sekolah pasti tidak akan menolak, cuma protokol kesehatan tetap harus kita patuhi. Nah, yang kedua, Bapak Ibu ingin menambahkan tentang surat tanggung jawab mutlak. Ya. Jadi ditandatangani dengan tanda tangan bermeterai 6.000, ya. Dalam tanda tangan meterai 6.000, artinya bahwa dokumen yang diupload, dokumen yang ada di sistem sudah, karena Bapak Ibu adik-adik sudah melakukan verifikasi oke, berarti benar sesuai aturan PPDB maupun aturan hukum yang ada. Itu aja mungkin tambahan dari saya, Bu Am. Terima kasih atas perhatiannya. Pak. Oh ya, ada silakan. satu pertanyaan dari kurikulum SMP Negeri 35 Bandung. Ya. Untuk persyaratan umum, file yang diupload dalam bentuk JPEG atau yang lainnya, Pak? JPEG biasanya, Pak. Biasanya JPEG. Nanti dilihat aja karena belum bisa dibuka portalnya. Baru besok sudah dibuka, Pak. Jadi kita lihat besok. Tapi secara normal adalah JPG. Waktunya sudah pas. Itu pertanyaan terakhir, Pak. Ya, terima kasih. Pak, sudah pas pukul 11. Mungkin kami tutup dulu. Ya, pertemuan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kedatangannya pada pertemuan sosialisasi ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Bapak Ibu. Apabila ada yang masih belum mengerti atau apa-apa, silahkan menghubungi web kami dan helpdesk kami juga. Sebelum kami mengakhiri acara ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Pengawas, Pak Riki, Ibu Ida, Bapak Wakasek dan sebagainya, ibu-ibu yang hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.